Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat Allah Akbar. Puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah pada hari ini. Dan tak lupa, tak henti kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak hebat. Hari ini Ibu cek kehadirannya. Semuanya hadir ya? Atau ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir, baik. Semuanya hadir ya. Ini anak yang rajin kelas 6 ini. Hadir semua siswanya. Bagus. Nah, ayo anak-anak kita rapikan dulu mejanya. Nah, itu meja Nimas itu agak miring. Coba diluruskan. Nah, bagus ya. Sudah rapi mejanya. Kemudian coba kita cek kerapian pakaiannya, kebersihan kelasnya. Nah, sudah bagus, anak. Semuanya sudah rapi pakaiannya dan kelasnya juga sudah bersih dan juga sangat rapi, indah jadinya. Luar biasa anak kelas 6 ini. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak persiapkan dulu buku dan alat tulisnya dan letakkan di mejanya dulu ya. Taruh dulu, belum kita nulis, tapi persiapkan dulu. Oke? Baik. Kemudian sebelum belajar, kita harus berdoa bersama agar pelajaran hari ini lebih barokah. Baiklah anak-anak, kita baca doa terlebih dahulu. Rosi coba pimpin baca doanya. Doa sebelum belajar. Langsung. Ayo kawan kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita sama-sama ya. Garuda Pancasila, Patriot pragmatis, dia berkorban untuk ya, bagus ya. Sudah kita nyanyikan lagu nasional. Kita selanjutnya membacakan ayat pendek untuk meningkatkan keilmuan kita semuanya. Kita kali ini membaca surat Al-Kafirun. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La ta'budun Baiklah, untuk semangatnya hari ini kita tepuk PPK. Silakan yang pimpin tepuk PPK-nya. Iya. Mary, silakan pimpin tepuk PPK-nya supaya teman-temannya semangat sebelum belajar. Ya, teman-teman semua, sebelum kita belajar kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, Mandi. gotong royong, integritas, Salam PPK. Cerdas, cerdas, karakter, luar biasa, luar biasa, hebat. Iya. Terima kasih anak-anak hebat. Selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Tapi Bu mau tanya dulu nih, materi sebelumnya minggu kemarin itu kita belajar apa ya? Keteladanan Rasulullah. Nah, bagus Rosi. Berarti tidak ada belajar dan mengingat terus dari kemarin. Berarti kemarin itu belajarnya tentang keteladanan Rasulullah, dan hari ini kita tentang kejujurannya dan kasih sayang Rasulullah. Baik, kita lanjut. Nah, apa sih hubungannya atau kaitan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Ayo, apa hubungannya? Hubungannya yaitu dari keteladanan Rasulullah yang bisa kita teladani adalah kejujuran dan kasih sayang kepada sesama. Judul materi hari ini adalah Ibu akan jelaskan tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan belajar kita hari ini agar kita meyakini, memahami, dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan juga memiliki sifat disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Nah, seperti biasa, kesepakatan kelas kita yaitu datang tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Itulah kesepakatan kelas kita, ya. Nah, ini adalah dari materi kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Diharapkan setelah belajar, anak-anak dapat memahami dan menjelaskan, yaitu Nabi Muhammad, yaitu dengan julukannya Al-Amin, dan juga kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, dan juga kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan, dan Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Jadi nanti anak-anak diharapkan paham dan mengerti tentang materi ini, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau adakan pretest terlebih dahulu, ya, untuk melihat kemampuan awal anak-anak ini. Semacam mana kemampuannya, mana tahu sudah pintar-pintar semuanya, sudah hebat-hebat semuanya ini, ya. Bagikan link pretestnya dengan Google Form. Jadi anak-anak klik saja di HP-nya, ya. Klik hasilnya, nanti kita akan nampak hasilnya. Sudah diisi, ya. Wah, ternyata masih ada yang di bawah KKM dan nilainya masih rendah. Tidak apa-apa, kita itu harus belajar tahap demi tahap. Nanti dengan belajar maka kita akan bisa. Tidak masalah nih, ada yang nilainya 30, 40, 50, tidak masalah. Kita harus belajar. Nanti setelah belajar sudah jadi tahu nanti jadinya, ya. Baik, kita lanjut lagi. Berarti ini hasilnya. Sebelum kita belajar, kita membagikan kelompok terlebih dahulu, ya. Nanti kita akan ada diskusi. Nah, kelompok 1 yaitu Arif, Suwarna, Aisumiati, Perdaus, Henry, dan Herni. Kelompok 2, Herudin, Mary, Nimas, Zoni, Risawati, dan Robini. Kelompok 3, Rena, Rosi, Satriani, Suharni, Suwarna, dan Nuri. Nah, inilah kelompoknya. Ada 3 kelompok, dan silakan duduknya per kelompok masing-masing. Atur mejanya, duduknya di setiap kelompoknya masing-masing. Setelah duduknya di kelompoknya masing-masing, kita ada literasi terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas nantinya, yaitu tentang cerita, kejujuran, dan kasih sayang Rasulullah SAW. Ini ceritanya Ibu bagikan dengan link blog, ya. Nanti anak-anak lihat di link blognya dan silakan disimak, dicermati, dibaca baik-baik ceritanya. Sudah dibagikan, silakan diklik linknya di HP-nya. Setelah dibaca tadi ceritanya, kelompok 1 Ibu tugaskan menulis kisah apa
apa saja yang diceritakan dalam blok tadi. Nah, apa yang diceritakan kisahnya. Kemudian kelompok 2, silakan tugasnya menulis dan menjelaskan maksud atau kandungan dari cerita tersebut. Kelompok 3, menulis contoh cerita jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, silakan dibuat tugasnya berdasarkan cerita yang di blog tadi. Nah, silakan ditulis, nanti dipresentasikan satu persatu ke depan ya. Sudah selesai semuanya. Ini hasil diskusi kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan dibacakan hasil kelompoknya. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Kemudian hasil diskusinya yaitu Rasulullah selain memiliki sifat jujur, beliau juga memiliki sifat kasih sayang kepada anggota keluarga dan orang-orang sekitarnya. Itu, Bu. Iya, terima kasih Joni. Jadi, itulah maksud kandungan dari literasi cerita tadi. Sekarang, ayo kita amati gambar ini. Nah, ini ada beberapa gambar yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kelompok 3 lagi nih. Lihat gambarnya. Gambar ini menunjukkan gambar apa saja? Saya, Bu. Ya, Saya dari kelompok 3, Bu. ya. Gambar pertama itu sogokan nampaknya, Bu, kasih Ya. uang. Dia Berarti menolaknya. tidak jujur. Dia menolaknya Kasih itu. uang jajan ya, Bu. Ya, dia menolaknya. Oh iya, Nah, bapaknya menolak itu dikasih Iya. uang. berarti Gambar kedua, ya, ya itu nampaknya ibu dan anak. Nah, berarti kasih sayang itu. iya, bagus kasih sayang. Terus gambar ketiga, Gambar ketiga, itu gambar adik dan kakak sedang main. nah, Berarti kompak dia itu. iya. Sayang sesama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Anak-anak dengar dengan seksama ya. Ibu jelaskan materinya. Baik, kita mulai. Keteladanan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang nabi dan juga rasul. Tidak hanya membawa dan mengajarkan risalah Islam, tetapi beliau pula merupakan contoh dan keteladanan bagi tiap umat Islam. Kejujuran Rasulullah SAW yaitu jujur dalam perkataan, jujur dalam pergaulan, jujur dalam menjaga ketetapan hati, jujur dalam berjanji, jujur dalam menyampaikan pernyataan. Jadi ini harus kita teladani, bagaimana kita harus jujur dalam berkata, tidak boleh berbohong, jujur dalam kita berteman, tidak boleh menyakiti teman, atau tidak boleh kita ingkar janji, seperti itu. Dan juga harus jujur dalam menyampaikan apapun pernyataan. Nah, contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa? Coba contohnya. Meminta izin kepada orang tua dengan alasan sebenarnya ketika akan pergi. Iya, jadi kalau kita mau keluar rumah, mau kemana itu harus kita minta izin dan bilang sejujurnya sama orang tua. Jangan sampai kita mau ke A, bilangnya malah ke B. Nah, itu kan tidak jujur jadinya. Jadilah kita itu anak yang jujur. Dan juga kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kita, apapun salah kita harus berani bertanggung jawab. Walaupun kita salah sama orang tua, kita harus bertanggung jawab. Pada teman misalnya kita berbuat salah, harus kita bertanggung jawab. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sering kadang tuh anak-anak dikasih tugas malah tidak dikerjakan. Besoknya ditanya, tidak buat, lupa, padahal dia asik main. Nah, berarti dia tidak jujur dan tidak bertanggung jawab namanya. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Pada zaman jahiliyah dulu,
penduduk Mekah itu tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sampai tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini adalah contoh kasih sayang orang tua kepada anaknya atau anak pada orang tuanya. Kita, apalagi anak-anak sekalian ini kelas 6, harus sayang pada sama orang tua. Apa yang orang tua suruh harus kita dengarkan selama itu dalam kebaikan. Apa yang orang tua minta pada kita, minta tolong misalnya, harus kita bantu. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dia hemat menggunakan air karena di Mekah itu dulu sangat susah air di sana. Jadi harus berhemat seperti itu. Itu dibuktikan dengan anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Dan Nabi Muhammad juga seorang pembawa rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya satu Mekah saja, tetapi seluruh alam semesta ini, ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya Bu, alamin itu artinya apa Bu? Al-amin, iya. Alamin itu adalah artinya terpercaya. Jadi kalau kita menjadi seorang itu harus terpercaya, harus jujur. Kalau kita jujur, maka kita akan menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Nah, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin menambahkan dari jawaban Ibu tadi? Jelas Bu, udah jelas Bu. Jelas ya, baik. Berarti sudah paham. Lanjut. Nah, sekarang coba anak-anak simak, ini adalah video bagaimana contoh kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Simak dengan baik ya. Nama baiknya telah menyebar kemana-mana, baik di kabilah Quraisy atau di kabilah-kabilah Arab yang lain. Di samping beliau adalah putra Abdullah, seorang pedagang yang sangat cerdas, dan cucu Abdul Muthalib, salah satu tokoh terpandang kabilah Quraisy. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yang tidak ada tandingannya, di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Lihatlah kain yang kupegang ini. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Atim. Iya, dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya untuk berdagang ke negeri Sam, perdagangan. Ya, itulah video dari kisah keteladanan sifat jujurnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibu bagikan LKPD-nya, yaitu dari video tadi sudah anak-anak mengamati video dan materi yang Ibu jelaskan juga, dan nanti kita ada diskusi kelompok juga, dan nanti kasihkan tiap-tiap kelompoknya ya. Silakan diisi LKPD-nya dari hasil mengamati video dan materi Ibu tadi. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Wah, cepat sekali nih selesainya. Berarti sudah paham sekali ya dengan materinya. Nah, ini hasil diskusi kelompok 1. Dipresentasikan hasil diskusinya supaya kelompok 2 dan kelompok 3 ya Bu, kelompok Risa ya Bu. Ya, silakan Risa, bagus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gelarnya Al-Amin Bu, artinya orang yang dapat percaya. Bagus. Kemudian Satu aja apa boleh 2 Bu? mau boleh 2 dong, nanti lebih banyak itu berarti dia lebih paham dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Coba apa lagi? Selain Rasulullah itu dapat gelar Al-Amin, tadi hasil diskusi kami juga sebagai pembawa rahmat Bu bagi semesta alam. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan jawabannya dan diskusinya sangat kompak sekali kelompok 1 ini ya. Selanjutnya, nah sudah kita diskusi tadi, sudah juga mengerjakan LKPD. Nah sekarang kita
refleksi dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, refleksi ini kita tetap berkelompok, yaitu kelompok 1 ini suka menulis. Nah, silahkan refleksikan pelajaran hari ini dalam bentuk tulisan naskah ya. Kemudian kelompok 2 ini suka menggambar. Nah, silakan kelompok 2 ini merefleksikan pelajaran hari ini dalam bentuk gambar. Kemudian kelompok 3 ini aktif bersuara. Silahkan kelompok 3 maju ke depan dan coba utarakan refleksi dari pelajaran kita hari ini. Ayo kelompok 3 silahkan maju ke depan. Nih hasilnya ya. Ada yang buat bentuk gambar, yaitu dia buatnya save water, berarti dia harus menghemat air yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tadi. Kemudian juga kelompok 1 juga sudah, dan kelompok 3 dia lebih aktif nih. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Anak berani nih kelompok 3 ini. Aku ya Bu, kelompok 3 ya Bu. Ya, silakan. Bahwa Rasulullah itu selain jujur, Ya. beliau juga punya sifat kasih sayang. Terus nggak hanya ke keluarganya aja Bu, tapi ke orang lain, bahkan ke yang tidak menyukai Rasulullah, Rasulullah juga sayang Bu. Iya, Benar nggak benar itu? sekali. Bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Yeay, Ya. alhamdulillah teman-teman kita bisa. Sebelum kita mengakhiri ini, kita coba tepuk anak soleh semuanya biar kita bisa menjadi anak soleh yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ibu pandu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Illallah Muhammad Rasulullah. Coba sekali lagi, tepuk semangat. Semangat semuanya. Wah, dari kita belajar tadi, dari video juga sudah, dari refleksi juga. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa sih manfaat kita belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW? Apa manfaatnya? Untuk apa sih kita belajar ini gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Apa coba kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau maju ke depan? Saya Bu. Ya, silakan kelompok 2. Bagus. Ayo. Apa manfaatnya kita belajar ini? Manfaatnya kita belajar tentang kejujuran kasih sayang Rasulullah agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Iya. Rasa sayang kepada keluarga, rasa sayang kepada teman, dan juga sayang lingkungan, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjut untuk post test, yaitu Ibu tes lagi kemampuan akhirnya setelah belajar. Tadi di awal belajar, sekarang di akhir belajar. Nah, di akhir belajar ini Ibu menggunakan quizzes. Nah, quiz ini anak-anak senang nih pakai quizzes karena ini seperti game dia, ya. Ibu bagikan linknya. Silakan lihat di HP-nya. Lalu klik quizzesnya. Silakan diklik linknya. Nah, baik. Wah, sudah selesai semuanya ini. Wah, bagus-bagus semua nilainya. Nah, bagus sekali nilainya ya. Mary, Rena, Suharni, Arif, ada bawah lagi, itu sudah bagus semuanya nilainya. Tepuk tangan untuk semuanya kita, berarti sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan dari video juga, semuanya sudah paham dan hasilnya sudah sangat bagus sekali. Terakhir, Ibu minta anak-anak mensurvei nih pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Nah, seperti itu ya. Ini Ibu bagikan link Mentimeter. Ya, silakan anak-anak isi, pilih perasaannya. Mana tahu nanti ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang sedih, seperti itu. Silakan dipilih. Ibu bagikan linknya, silakan diklik linknya di Mentimeter ya. Wah, pilihannya bagus sekali. Pilihannya senang.
bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Semuanya pilih senang. Wah, berarti senang semua ya. Dan bagaimana pemahamannya dalam setelah belajar hari ini? Sangat menyenangkan. Wah, berarti sudah komplit, sudah pas semuanya ya dengan materi hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk materi minggu depan, yaitu kita nanti akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah. Jadi minggu depan itu kita belajar tentang bagaimana mencontoh sahabat-sahabat dari Nabi. Sahabat Nabi itu ada 4 ya, nanti kita belajarnya minggu depan. Ini adalah tugas untuk minggu depan, yaitu tugas di rumah dikerjakan. Itu tugasnya nanti anak-anak silakan deskripsikan tugasnya tentang mengapa Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air dan bagaimana kita mencontoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan anak-anak nanti mau ibu kasih 3 pilihan buat tugasnya. Mau dieksplor tugasnya boleh dalam bentuk tulisan, mau ekspor tugasnya juga boleh dalam bentuk video, juga ekspor tugasnya dalam bentuk gambar, silakan ya. Jadi silakan mau bentuknya apa ya. Yang penting sesuai dengan pertanyaan tadi di atas. Nah, nanti minggu depan anak-anak presentasikan jawabannya atau hasil dari tugasnya di depan kelas nanti. Setiap orang ini ya, karena tugasnya individu, bukan kelompok lagi kalau di rumah. Jadi tugasnya dipresentasikan minggu depan di depan kelas seperti itu. Ya, sudah paham ya semuanya? Bagus. Akhir hari ini Bu, jika ada salah Bu minta maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.